Baik, di sini kami dari kelompok 3 akan membuat video pembelajaran tentang kekerasan logam dan tegangan kriteria serta perlakuan panas, annealing, hardening, normalizing, dan tempering. Saya Timotius Putra Badubu, NIM 51933210118 sebagai anggota. Saya Stefanus Kurniawan Sari Bolon, NIM 51831211028 sebagai anggota. Saya Birkanya Samosir, NIM 51831211034. Saya sebagai anggota. Saya Samuel Mardin Manulang, NIM 51833211015. Saya Leonard Edwin Siombing, NIM 51931211009. Apakah PPT sudah? Belum. Sudah. Siap, sudah. Baik, di sini kami kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang yang pertama kekerasan logam dan tegangan kriteria, yang kedua perlakuan panas annealing, hardening, tempering, dan normalizing. Satu, pengujian kekerasan. Pengujian kekerasan adalah salah satu dari sekian banyak pengujian yang dipakai karena dapat dilaksanakan pada benda uji yang kecil tanpa kesukaran mengenai spesifikasi. Kekerasan atau hardness adalah salah satu sifat mechanical properties dari suatu material. Kekerasan suatu material harus diketahui khususnya untuk material yang dalam penggunaannya akan mengalami pergesekan frictional force dan dinilai dari ukuran sifat mekanis material yang diperoleh oleh deformasi plastis. Deformasi yang diberi dan setelah dilepas tidak kembali ke bentuk semula akibat identasi oleh suatu benda sebagai alat uji. Dalam hal ini di bidang keilmuan yang berperan penting mempelajarinya. Pengujian yang paling banyak dipakai adalah dengan menekankan penekanan tertentu kepada benda uji dengan beban tertentu dan dengan pengukuran-ukuran bekas penekanan yang berbentuk di atasnya. Cara ini dinamakan cara kekerasan dengan penekanan. Kekerasan juga didefinisikan sebagai kemampuan suatu material untuk menahan beban, identasi, dan penetrasi, penekanan. Di dunia teknik, umumnya pengujian kekerasan menggunakan 4 macam metode. Pengujian kekerasan yakni Fresnel, Rockwell, Vickers, dan micro hardness. Sedangkan pengujian Rockwell cocok untuk semua material yang keras dan lunak. Penggunaannya sederhana dan penekanannya dapat dilakukan dengan leluasa. Tabel di bawah menunjukkan bagaimana memilih skala Rockwell. Kita dapat melihat tabel di bawah sebagai berikut. Pengujian kekerasan Brinell merupakan pengujian standar secara industri, tetapi karena penekanan tersebut dari bola baja yang berukuran besar dan beban besar, maka bahan lunak atau keras sekali tidak dapat diukur kekerasannya. Kita dapat melihat tabel Rockwell Superficial Hardness Test dan Block. Akan dilanjutkan oleh kawan saya. Ya, baik, saya akan menjelaskan pada tabel yang ditunjukkan skala kekerasan A, B, dan C adalah untuk bahan logam skala A. Dapat dipakai untuk bahan sangat
keras seperti karbida tungsten skala D, dan di bawahnya dipakai untuk batu gerinda sebagai plastik. Pengujian Rockwell Superficial mempergunakan beban yang ringan untuk memperbaiki ketelitian dari penekanan dengan cara penggunaan yang sama juga dapat mengukur kekerasan permukaan dari bahan yang dikeraskan kulitnya. Gambar di bawah ini menunjukkan ukuran perbandingan dari penekanan pada pengujian bahan yang sama dengan berbagai pengujian kekerasan. Berikut gambar pengujiannya. Selanjutnya ada pemilihan masing-masing skala. Metode pengujian tergantung pada A. Permukaan material, B. Jenis dan dimensi material, C. Jenis data yang diinginkan, D. Ketersediaan alat uji. Pengujian kekerasan dengan metode Brinell, Rockwell, dan Vickers menggunakan alat atau pengujian benda uji tes spesimen yang bertujuan untuk memahami cara menguji kekerasan logam dengan 3 metode tersebut. Demikian gambar pengujiannya. Selanjutnya, dalam pengujian kekerasan seperti pada penguji statik lainnya, diukur ketahanan terhadap deformasi, tetapi ukuran penekanan, beban, dan ukuran penekanan derajat pengeras regangan berbeda. Jika pertama kolerasi antara kekerasan yang diperoleh dengan cara pengujian kekerasan menjadi permasalahan, tidak ada cara lain kecuali mendapatkan hubungan tersebut secara eksperimen. Jika kekerasan yang diperoleh dengan berbagai cara ditulis secara tabel konversi kekerasan, tetapi hal yang diutarakan di atas berbeda menurut bahan. Oleh karena itu, untuk baja atau paduan tembaga perlu memakai tabel yang berlainan sesuai dengan paduan masing-masing. Sejumlah data tersedia berkenan dengan hubungan antara kekerasan dan kekuatan tarik atau kekuatan leleh. Hubungan ini sangat memudahkan untuk mengetahui kekuatan bahan dengan pengujian sederhana dari kekerasan. Tetapi karena hubungan itu memuat banyak faktor variabel, perlu berhati-hati dalam penggunaannya. Sebagai tambahan, dalam penggunaan bagi bahan yang sama jenisnya, disarankan untuk memperhatikan metalografisnya. Selanjutnya ada diagram alir uji kekerasan logam. Yang pertama dari penyediaan spesimen baja, besi cor, tembaga, aluminium, lalu menggerinda, ketiga mengamplas, keempat pengujian kekerasan masing-masing dari 3 metode, lalu ada pengambilan data, memotong spesimen ukuran 5-8 mm dan harus rata. Selanjutnya, berikut ada alat uji kekerasan material logam, seperti pada gambar di bawah. Gambar-gambar macam media penguji. Ada Brinell, Rockwell, dan Vickers. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya. Tegangan kriteria logam. Tegangan alir logam. Yang pertama, literal berdasarkan pengujian logam.
Kedua, pengujian logam atau riset. Seterusnya, besar gaya perlawanan material terhadap deformasi plastis atau flow stress. Besar gaya pembentukan metal forming atau pembentukan logam. Selanjutnya, konsep tegangan alir. Tegangan alir adalah perlawanan bahan terhadap material terhadap deformasi plastis. Dalam membentuk logam, tegangan yang dibutuhkan harus melampaui batas luluh material yang dibentuk, harga tegangan alir material, dan konstruksi mesin harus tidak terdeformasi plastis. Tegangannya di bawah tegangan luluh. Data tegangan alir didapatkan dari hasil pengujian mekanik, uji tarik, uji tekan, berupa kurva alir. Selanjutnya, tegangan alir atau flow stress dinyatakan sebagai kurva regangan pada daerah plastis yang menyatakan ketahanan material deformasi plastis. Di sini ada tersedia gambar tersebut. Gambar A, hubungan antara beban dan perpanjangan atau tegangan nominal untuk logam ulet selama uji tarik. B, perbesaran sumbu regangan untuk menunjukkan daerah elastis. Selanjutnya, A, uji tarik. 1. Uji tarik atau regang teknisi engineering stairs strain. Di sini ada gambar tersebut, gambar skema hasil uji tarik. Di sini juga ada rumus uji tarik, tegangan max, regangan teknisi, panjang saat tegangan teknisi, reduksi penampang. Selanjutnya, uji tekan. Ini terdapat ada skema gambar uji tekan. Deformasi karena gesekan. Uji tarik, necking, deformasi kecil. Uji tekan, non-necking, deformasi besar. Problem, terjadi proses bereling sehingga tegangan menjadi 3 SB dari 1 SB sebagai akibat gaya gesek. Usaha meminimalisasi dengan memberi pelumas atau serbuk grafis lembar teflon. Tek aliran pada reduksi tinggi. Selanjutnya akan dibacakan teman saya. Pengaruh tegangan. 1 pada CWP. Akibat strain hardening. Pada HWP karena tak ada strain hardening. HWP atau hot working process, proses pengerjaan panas. CWP atau cold working process, proses pengerjaan dingin. Selanjutnya, pengaruh temperatur. Pengaruh suhu terhadap kurva alir murni. Perubahan tegangan regangan teknis pada baja karbon sedang 0,12 sampai dengan 0,30% derajat Celcius di berbagai suhu. Efek suhu terhadap kekuatan luluh material BBC, TA, W, MO, FE, dan PCC, NI. Selanjutnya, pengaruh laju renggangan atau strain rate. Pada suhu tinggi, pengaruh strain rate dominan. Pada suhu rendah, pengaruh strain rate
kecil atau diabaikan. HWP tegangan alir pada regangan 0,002 PS kecepatan tegangan untuk A6063 dan alir pada pengerjaan dingin. Tegangan alir dipengaruhi besar genggaran. Bila pada kurva alir deformasi plastis dan elastis seperti rolling, boarding, ekstrusi, maka kurva alir dapat didekati dengan fungsi matematis atau dengan proses garis linear seperti pada gambar di samping. Gabungan diagram untuk kumpulan kawat besi yang proses wire drawing. Selanjutnya, tegangan alir pada temperatur tinggi. Tegangan alir dipengaruhi temperatur dan sensitivitas pada lajur regangan. Pada lajur regangan didekati dengan rumus di bawah. Selanjutnya, perlakuan panas annealing. Yang dimaksud dengan annealing ialah menurunkan kekerasan suatu baja dengan jalan memanaskan baja tersebut pada temperatur di atas temperatur krisis maksimal 9.800 Celcius. Dengan kemudian didinginkan secara perlahan di udara sampai dingin. Sehingga misal baja dengan kadar karbon 1,2% derajat Celcius, susunan strukturnya adalah simentik dan perlit. Setelah kita annealing, maka akan didapat susunan perlit agak kasar sehingga mengurangi kekerasan dari baja tersebut. Tujuan dari annealing ialah mendapatkan baja yang mempunyai kadar karbon tinggi tetapi dikerjakan mesin atau pengerjaan dingin. 2. Memperbaiki keuletan. 3. Menurunkan atau menghilangkan ketidakhomogenan struktur. 4. Memperhalus ukuran butir. 5. Menghilangkan tegangan dalam. 6. Menyiapkan baja untuk proses perlakuan panas. Selanjutnya, perlakuan panas annealing. Langkah-langkah kerja proses annealing. Proses annealing adalah sebagai berikut. 1. Benda kerja kita masukkan ke dalam kotak baja yang kita isi dengan perak atau pasir. 2. Panaskan pada temperatur 980 Celcius selama 1 sampai 3 jam. 3. Setelah cukup waktunya, kotak kita angkat dari dapur. 4. Benda kerja didinginkan dengan perlahan-lahan. Cara-cara pendinginan pada proses annealing. Pendinginan dapat dilakukan dengan cara, yakni 1. Benda kerja dikeluarkan pada kotak dan dibiarkan dingin perlahan-lahan dengan pendinginan dari udara. 2. Benda kerja sama-sama dengan kotaknya dibiarkan dengan perlahan dengan pendingin udara. 3. Kotak definisi berisi pada kerja dibiarkan dalam dapur dan dapur dimatikan, sehingga dapur benda kerja dan kotak mengalami pendinginan perlahan dari udara. Selanjutnya, tipe-tipe proses annealing, yaitu terdiri dari intensiasi dari baja yang diikuti dengan pendinginan yang lambat di dalam tungku. Kemudian temperatur yang dipilih untuk austensiasi tergantung pada kandungan karbon dari baja tersebut. Dapat dilihat pada gambar berikut. Selanjutnya, spheroidjet annealing. Spheroidjet annealing dilakukan dengan cara memanaskan baja sedikit di atas atau di bawah titik A1, kemudian didiamkan pada temperatur tersebut untuk jangka waktu tertentu, kemudian diikuti dengan pendingin yang lambat.
dapat dilihat pada gambar di bawah. Selanjutnya, perlakuan panas hardening. Hardening adalah perlakuan panas terhadap logam dan sarana meningkatkan kekerasan dan atau logam. Perlakuan panas menuntut pemanasan benda kerja menuju suhu pengerasan. Jangka waktu penghentian yang dengan kecepatan pendingin kritis. Akibat pengecutan dingin, daerah suhu pengerasan dicapai suatu keadaan paksaan bagi struktur baja yang pengerasannya kekerasan. Oleh karena itu, maka proses pengerasan disebut pengerasan kekejut. Karena logam menjadi keras melalui peraliran wujud struktur, maka perlakuan panas disebut juga pengerasan alih wujud. Hardening dilakukan untuk memperoleh sifat tahan arus yang tinggi, kekuatan atau atribut dinding strik yang lebih baik. Kekerasan yang dapat dicapai tergantung pada temperatur pemanasan, holding time, dan laju pendingin yang dilakukan serta dapat tebal kenapa yang menjadi kekerasan yang tergantung pada hardening. Kekerasan yang dicapai pada kecepatan pendingin kritis. Ini diiringi kerapu yang besar tegangan kejut. Karena itu pada umumnya dilakukan pemanasan kembali suhu dengan pendingin lambat. Dapat dicapai pengerasan kejut suatu baja. Pertama, dapat digandung zat arah. Kedua, tebal benda kerja mempunyai pengaruh terhadap kekerasan. Karena dampak kejut membutuhkan beberapa waktu untuk menuju ke sebelah dalam. Selanjutnya, kerapu disebut dengan memudahkan tempering. Tempering dimodifikasi sebagai proses pemanasan logam dikeraskan pada temperatur suhu kritis yang dilanjutkan dengan proses pendinginan. Baja yang terkonsumsi kerapu dan dicocok digunakan. Melalui proses tempering kekerasan dan kerapu dapat diturunkan sampai memenuhi persyaratan penggunaan. Pada suhu 200 derajat Celcius sampai 300 derajat Celcius. Laju definisi lambat hanya sebagai kecil. Karbon dibebaskan hasil sebagai struktur kekerasan tetapi mulai kehilangan kerapunya. Di antara 500 derajat Celcius dan 600 derajat Celcius. Difusi berlangsung lebih cepat dan atom karbon yang berdifusi di antara atom besi dapat membentuk cemenit. Menurut tujuan proses tempering dibedakan sebagai berikut. Tempering pada suhu rendah 150 derajat sampai 300 derajat. Tempering hanya mempengaruhi tegangan kerup dan kerapuan dari baja. Tempering suhu menengah 300 derajat sampai 550 derajat Celcius. Tempering pada suhu sedangkan bertujuan untuk menambah kelihatan dan kekerasan sedikit berkurang. Tempering pada suhu tinggi 550 derajat sampai 650 derajat Celcius. Tempering suhu tinggi bertujuan memberi daya kelihatan yang besar sekaligus mencari kekerasan rendah misalnya pada roda gigi, poros, batang penggerak dan sebagainya. Selanjutnya, perlakuan panas normalizing. Normalizing adalah perlakuan panas logam di sekitaran 40 derajat Celcius di atas batas kritis logam. Kemudian ditahan pada temperatur tersebut untuk masa waktu yang cukup dan dilanjutkan dengan pendinginan pada udara terbuka. Pada proses pendinginan ini temperatur logam terjaga untuk sementara waktu sekitaran 2 menit per meter dari ketebalannya hingga temperatur spesimen sama dengan temperatur ruangan dan struktur yang diperoleh dalam proses ini antara perlit autocoid, perlit brown jet plate atau perlit brown
Geometry. Normalizing digunakan untuk menyuling struktur butir dan menciptakan suatu ostentik yang lebih homogen ketika baja dipanaskan kembali. Selanjutnya, bisa ditengok pada gambar berikut. In diagram phase V3C. Selanjutnya, dari gambar di atas dapat diterangkan atau dibaca di antaranya. 1. Pada kandungan karbon mencapai 6,67%, terbentuk struktur mikro dinamakan cementite V3C. Dapat dilihat pada garis vertikal paling kanan. Sifat-sifat cementite di antara sangat keras dan sangat gitas. 2. Pada sisi kiri diagram, di mana pada kandungan karbon yang sangat rendah amat terbentuk struktur mikro jaring. 3. Pada baja dan karbon 0,03 struktur mikro dan terbentuk pada perlit. Kondisi struktur pada karbon dinamakan etiquette. 4. Pada baja dengan kandungan karbon rendah sampai titik etiquette, struktur mikro yang terbentuk adalah campuran antara jerit dan perlit. 5. Pada baja dan kandungan etiquette pada dengan 6,67%, struktur mikro yang terbentuk adalah campuran antara perlit dengan sementit. 6. Pada saat pendingin dari suhu baja dengan karbon rendah akan terbentuk struktur mikro ferrit dan delta lalu menjadi struktur mikro ostentit. 7. Pada baja dengan kadar karbon lebih tinggi, suhu turun dengan naiknya kadar karbon, peralihan bentuk langsung dari ringan menjadi osteonetik. Selanjutnya, kesimpulan. Pengujian kekerasan adalah satu dari sekian banyak penguji yang dipakai karena dapat dilaksanakan pada benda uji yang kecil tanpa kesukaran mengenai spesifikasi. Proses perlakuan panas heat treat adalah suatu proses mengubah sifat logam dengan cara mengubah struktur mikro melalui proses pemanasan dan pengaturan kecepatan pendingin dengan atau merubah posisi kimia logam yang bersangkutan. Tujuan proses perlakuan panas menghasilkan sifat logam yang diinginkan. Perubahan akibat proses perlakuan panas mencakup keseluruhan logam bagian atau logam. Berikut adalah macam-macam proses trim yang biasanya dilakukan. 1. 2. Tempering. 3. Annealing. 4. Normalizing. Ya baik, saya kembalikan pada moderator. Sekian dan terima kasih atas presentasi kami. Kami ucapkan terima kasih.